Welcome to Kota Batam dekat Singapura, berbatasan langsung dengan negeri Malaysia. Keluar negeri, oh kami sudah biasa. Kadang-kadang nyebrang cuman untuk makan siang. Bener gak? Bener banget. Pagi-pagi, balik sore, balik malam. Iya. Sekali tuh mati aku bang, kena bully seluruh Indonesia sampai tweet. Ramenya di Twitter pertama tuh bang. Kena unfollow massal ya berarti. Iya kena unfollow aku bang sama followers aku bang. Mak sedih kali. Masuk Lambe Tura bukannya naik followers awak. Mungkin sebagian ada orang yang tahu itu destinasi aku yang buat, tapi ada juga yang enggak. Yang penting kan masyarakat tuh kena lah efeknya ya. Kan kita kan ngerasa senang juga. Wah gila, di tempat dulu semak belukar. Oke, kita udah kedatangan tamu nih. Food vlogger, selebgram, dan juga influencer. Yusi Fadila. Apa kabar? Yusi? Baik lah bang. Tak tengok nih pakai subur. Makin suka. Udah agak langsing. Iya. Perempuan Sejak kayaknya pulang paling kerja. senang ya bang ya. Sekarang Mbak Yusi itu gimana sih ceritanya? Bisa jadi seorang influencer atau food vlogger ya. Waktu itu sempat diundang Pak Presiden Jokowi ke istana hanya gara-gara makan, bang ya. Hanya gara-gara makan, tukang makan gitu Tukang ya. makan. Ada yang bilang tukang makan aja gitu ya. Gimana sih? Aduh, kalau itu nggak tahu lah ya bang itu gimana, cuman pas tahun itu tuh memang yang terpilih dari Kepulauan Riau itu kayaknya aku. Karena itu kan bukan aku diundang sendiri kan, jadi kayak tiap satu provinsi itu masing-masing ada influencernya. Nah pas tahun 2018 itu kan yang dari Batam kayaknya belum banyak ya, dan kayaknya pas itu memang engagement aku tuh lagi tinggi-tingginya memang tuh yang perwakilan dari Batam. Jadi pas itu nggak tahu kenapa aku yang dipilih kan sebagai perwakilan konten kreator dari Kepulauan Riau. Pas di sana juga banyak juga, pokoknya tiap provinsi tuh satu provinsi satu. Jadi Tapi bukan disuruh jadi jurkam ya? Enggak ya? jurkam tuh apa tuh bang? Juru kampanye. Hos, kau ya gak ngeri nih bang kalau yang kayak gitu kan. Begitu Tak ya? tahu apa-apa sih bang Ya. kalau masalah itu, karena pas kesana itu bener-bener yang dibahas tuh cuma tentang Asian Games. Asian Games. Pas itu kan Asian Games, pokoknya gimana caranya lah kita mensukseskan Asian Games ini gitu, mengkampanyekan Asian Games ini supaya sukses, supaya ramai, supaya berhasil. Itu aja sih yang dikerjain pas jumpa itu yang dibahas. Jadi sejak saat itu ya naik engagement semuanya, follower naik gitu ya, verified. Sebenarnya sebelum diundang Pak Jokowi juga memang itu lagi naik-naiknya tuh bang, memang Lagi konten makan ya bang. Udah makan ya. Konten makan, konten Mukbang mukbang itu ya, waktu itu memang yang lagi paling pokoknya terkenal. Yusi tuh naik terus, pokoknya video itu tak pernah di bawah 100.000. Video selalu di atas 100.000 di Instagram. Nah abis itu ditambah dengan yang diundang Pak Jokowi kan pas itu kan lagi panas tuh, ada dua kubu tuh ya, kubunya Kampret sama kubunya Cebong kalau salah ya bang ya. Nah itu aku kan banyak dikatain cebong-cebong tuh kan, cuman ya udahlah gitu kan. Jadi pas itu karena mungkin itu jadi adu media. Tapi sempat ngedrop pas dibully kan, masih dibully ya? Ya enggak juga sih bang, karena aku ngerasa Enjoy aja gitu ya. aku enjoy bang, karena kenapa aku enjoy? Karena aku ngerasa aku nggak salah. Selambe aja gitu ya. Karena aku juga ngerasa aku nggak salah bang. Selambe aja gitu ya. Kenapa orang harus menghujat aku, terus orang ngatain aku cebong, sedangkan aku juga diundang ke situ buat acara apa, bukan buat jadi orang-orangannya Pak Jokowi gitu kan. Jadi santai aja. Santai aja gitu. Cuman media memang pas itu yang berlawanan lah, dibilangnya spesial presiden mengundang seorang food vlogger, soalnya aku tuh datang sendiri kayak gitu kan. Terus kayak ya orang tak berprestasi tapi diundang sama Pak Jokowi, diajak makan sama Pak Jokowi. Mana ada kami makan ya. Rame di sana.
Tapi padahal waktu itu bukan hanya Yusi ya, yang food vlogger di Batam atau di Kepri. Kalau di Kepri memang aku kan pas itu yang diundang, tapi enggak maksudnya yang sudah jadi influencer atau yang sudah influencer vlogger. Menurut Abang 2018 siapa? Masih sedikit lah ya, masih sedikit ya. Aku pun tak tahu siapa. Ada. 2018 sekarang aja kan udah banyak, ada yang verified juga kan kayak Eko Ju gitu kan. Olivia Gosandra aja itu aku kenal dia kapan ya, 2019 atau 2018 akhir kayaknya. Jadi food vlogger itu memang sudah direncanain gitu ya, dibikin konten lalu udah cari-cari endorsan gitu. Sebenarnya gini Bang, aku itu kan sebenarnya tour leader Bang. Oh dulu? Ya, aku tuh punya perusahaan. Oh ya, latar belakangnya dulu. Gimana nih? Aku kan punya perusahaan travel nih. Nah, jadi tamu aku tuh banyak Bang, sampai puluhan ribu Bang. Total tamu yang pernah aku bawa itu sebelum pandemi ya, itu udah 30 ribuan lebih orang. Jadi aku sering handle tuh. Kemana aja tuh? Singapura? Sebenarnya yang paling utama aku naiknya itu karena Bintan. Jadi Bintan itu dulu kan orang nggak tahu tuh Treasure Bay. Yang tahu tuh kan cuma bule-bule itu, pokoknya tamunya orang Singapura, Malaysia, bule-bule. Ku bikin gebrakan caranya orang lokal bisa masuk situ Bang. Jadi ku bikin pergi pagi batu Singapura, ku buat pergi pagi balik sore. Ya. Kalau mau nginap, penginapan paling murah kan di situ kan $250 ke atas tuh, 2,5 juta ke atas. Orang mau nginap kan nggak semua orang bisa. Ku akalin Bang, gimana caranya orang tetap bisa masuk situ tapi kita tak usah nginap. Kita datang aja, kita foto-foto lah ibu-ibu tuh kan, foto-foto terus kita balik. Aku jual paketnya 300.000. Viral Bang itu di FJB sampai postingan aku dihapus sama Wajah Batam. Abis itu Wajah Batamnya buka travel itu. Abis itu dia bawa tamu juga. Aduh. Itu sempat berapa lama di travel gitu? Sampai sekarang sebenarnya masih Bang. Sampai sekarang? Sampai masih. Soalnya itu menjanjikan juga. Karena klien aku kan banyak tuh Bang. Klien aku banyak. Aku nggak pernah pakai yang iklan-iklan bersponsor tuh, nggak pernah Bang. Jadi karena memang meledak di awal tuh, jadi banyak yang nge-share tuh postingan aku. Terus kayak destinasi yang orang nggak pernah dengar tiba-tiba ada kan. Nah terus yang lain yang biasa travel Singapura, Malaysia ikut-ikutan juga kan bikin. Makin rame kan Bang. Kayak naik lah akhirnya Trans TV apa kan datang kan ngeliput Bintan kan. Nah jadi setiap 1 minggu aku tuh bawa tamu minimal 2 kali. Tapi sekali jalan Abang tahu tak berapa orang aku bawa? 200 orang Bang. Waduh. Ada foto ya Bang? Bentar, kali 300. Tapi untungnya tak banyak Bang. Untungnya modalnya itu kan tiket masuknya aja udah 100-an lebih kan Bang. Terus kapal Bang, itu pokoknya udah include semua Bang. Tour guide, tour guide makan, naik Roro atau naik apa? Naik Roro. Iya, perasaan pernah jumpa di Roro. Iya kan? Kalau orang-orang lama tuh pasti tahu lah. Akhir pekan itu ketemu pasti kan. Itu aku start travel itu Bang, viralnya itu 2016. Viral 2016. Dulu aku kan honorer, kerja honorer, gaji 800.000 sebulan. Karena berhenti jadi honorer. Aku iseng-iseng itu tuh Bang. Wah, aku berhenti lah dari honorer, aku lanjutkan itu. Padahal awalnya asli Bang, iseng aja ya. Aku tuh mau jumpa kakek aku tuh tinggal di Kijang. Aku gaji honor 800.000. Iya. Aku tak ada duit nih maksudnya. Abang bayangkan anak kuliah Bang, gaji 800.000 Bang. Gimana caranya aku bisa jumpa mbah aku nih? Menurut aku dulu pergi itu dari Batam mau ke Bintan gitu ya. Menurut aku kan kita keluar kota nih Bang jatuhnya kan, kayak dari Batam ke sana. Itu kan butuh uang, sewa mobil kayak gitu kan Bang. Terus aku tuh iseng Bang posting, siapa yang mau jalan-jalan sama aku? Aku yang supirin gitu kan, nanti aku bawa ke sini-sini, itu destinasinya aku tentukan itu kan. Masuk gurun apa aja destinasi? Dulu kemarin pertama kali tuh Lagoy Bay Bang. Tuh. Lagoy Bay, gurun pasir tuh aku yang buat juga Bang. Viral juga ya. Abang tahu kan gurun pasir main bentuknya apa? Depannya ada semak. itu ya. Dulu tak kayak gitu kan, depan semak kan Bang, becek. Abang masuk, kaki abang tenggelam sampai mata kaki kan. Nah akhirnya karena viral Bang, aku bawa tamu ratusan. Masyarakat melek, dibersihkan Bang. Pertama yang di pinggir jalan itu Abang ingat kan? Sekarang kan sudah mulai tertinggal tuh orang masuk ke dalam yang, karena ada danau biru.
Nah, masyarakat udah mulai melek, dibersihkan bang, terus dia minta uang parkir kayak gitu, bikin warung. Alhamdulillah lah bang, maksudnya. Sampai sekarang ya? Iya, walaupun tidak apa, mungkin sebagian ada orang yang tahu itu destinasi aku yang buat, tapi ada juga yang enggak. Yang penting kan masyarakat tuh kena lah efeknya ya. Kan kita kan ngerasa senang juga, wah gila di tempat dulu semak belukar gitu kan, orang nak masuk aja mikir takut kotor gitu kan. Dulu bang tamu aku kotor, aku tuh ngomong dari bis itu kayak ketemunya gini. Karena lewat sana ya? Iya, pertama lewat pakai mobil kan, terus kamu foto-foto, kami sebarin bang viral fotonya. Kamu minta bawa ke situ, akhirnya lanjutan kan bawa tamu ke situ. Dan ternyata tamu senang bang, hasil fotonya tuh unik. Bagus ya, unik. Kita nengok tempat tuh kayak biasa aja bang. Karena tapi kan jarang di Kepri ini kan pulau gitu ya. Gurun pasir ini kan benar kayak gurun pasir. Kok hasil fotonya tuh eksotis gitu bang, macam rasa-rasa di Arab gitu kan. Gurun Sahara ya? Itulah bang lagi viral. Terus kalau tamu turun tuh bang, aku ngomong kayak gini, Kak ini becek ya kak gitu kan, gini Kalau yang mau turun silakan, yang tak mau pun tak apa-apa, cuman hati-hati jalannya jangan sampai salah, nanti tenggelam kakinya, aku bilang gitu. Tapi tamu-tamu karena nengok foto itu excited mereka kan, hantam lah. Nah yang teruk tukang busnya sendaknya tanah. Waktu itu yang di dalam belum ditemukan ya? Belum. Itu kan masih tempat orang ambil pasir bang dalam tuh. Iya. Selang setahunan lah bang. Itu tambang pasir ya, kemudian menjadi gurun pasir ya. Selang setahunan lah bang, baru dikelola yang di bagian dalam itu, karena ada danau birunya gitu. Iya. Perubahannya udah banyak sih Bintan bang, dibandingin dengan dulu tuh. Iya. Seru sih kalau ingat itu bang. Abang bayangkan bang, aku handle 200 orang kayak mana. Dan aku heran ya bang, sekarang tak tahu lah aku bisa melakukan itu atau tidak ya dengan kondisi sekarang. Tapi dulu bang, apa yang aku omongin tamu aku tuh selalu ikut, percaya gitu loh. Kak kita ini jadi bukan tamu lagi yang ngatur kita, tapi kita yang bener-bener ini ya tamu harus ikut, karena gimana caranya kan kalian bisa dapat tur semurah ini ya, kita harus rame-rame kayak gitu. Enjoy gitu. Jam sekian kumpul. Ini jangan ini ya Bu, jangan ini ya. Tuh kan. Terus sekarang udah sedikit corona. Karena tahu sendiri lah Bang. Bukan karena fokus ke influencer atau Yusi tetap bisnis itu tetap jalan sampai Corona aja sebenarnya kemarin tuh tetap dapat tamu juga. Ya, langsung handle juga lah. Tetap handle. Terakhir itu Yusi bawa bupati dari bupati sama Kapolres dari Belitung. Handle. Itu bulan tahun kemarin lah, kalau nggak salah akhir tahun, kalau tak salah Yusi. Ya. Cuman ya Abang tahu sendiri lah, sekarang kan pandemi kayak gini tuh kita tak bisa ngomong apa-apa. Tahun terakhir ini ya. Awal 2020 udah mulai. Iya. Bisa. Biasanya kita bolak-balik Singapura, bawa tamu, bolak-balik Malaysia, Thailand kan. Kayak gini border tutup mau ngomong apa? Tak usah keluar negeri, kita ke Bintan aja pakai swab lah apa segala macam, jadi malas kan. Kita mau bikin yang ekonomis pun udah tak bisa lagi. Iya. Pasrah-pasrah aja lah sekarang Bang. Gue keajaiban lah ya. Ya pandai-pandai cari link bisnis yang baru aja sih Bang menurut aku. Terus sekarang di food vlogger ini influencer juga menjanjikan ya, dari endorse, dari ya alhamdulillah sih Bang, kalau endorse sih ada aja. Cuman kan kita nggak bisa berharap dari situ juga, karena dia nggak tetap ya, karena jiwaku juga memang nggak bisa kayak cuman di satu itu gitu loh Bang. Jadi aku kayak ada bisnis perhiasan juga, terus ku coba bisnis kuliner juga kayak gitu. Pokoknya apa aja sih Bang, yang penting jalannya bener, hantam aja Bang cari duit itu, bener kan? Sekarang udah go nasional lagi ya. Nasional. Go condet. Condet dong. Kami satu geng tuh Bang di Condet, apa main kan lah Bang Putra, Kak Septi, Intan, aku tinggal condet. Enak hari-hari kumpul gitu kan. Iya, lagi gabut kan. Nah, nanti kalau ngumpulnya tuh biasanya kan kalau tempat Kak Septi, tempat Kak Intan kan. Tempat Kak Intan kan ada rooftopnya gitu di atas. Dia udah kumpul di sana semua kayak ini. Bikin geng sendiri ya. Iya sih Bang. Geng Batam. Geng Batam. Geng Batam tinggal di Condet. Tinggal di Condet. Cuman aku masih bolak-balik lah Bang.
kayaknya susah mau ngelepas Batam sih kalau aku ya bang. Ya, karena ada basic dibangunnya di Batam. Iya, dan aku juga udah nyaman sama Batam. Ketika pindah ke kota lain, apalagi kayak Jakarta gitu, kaget, mencoba untuk biasa gitu kan, tapi tetap susah juga bang, karena kan nggak setenang di sini, jalannya juga nggak seenak di sini, makanannya juga bang. Iya, makanannya. Jakarta bukannya aku mau ngomongin kulinernya atau gimana ya bang, tapi memang mau dapat seafood yang fresh itu Oh itu nggak ada. Susah, di, Bang. di Muara Karang kayaknya tuh nggak ada ya, Tanjung Priok. harganya mahal juga kan. Mahal juga. Kalau kita kan di Itu pun sini dari Batam enak. juga kayaknya. Iya. Jarang bang makan kepiting pada kopong-kopong, makan kerang kopong-kopong, kayak mana tuh bang? Gonggong nggak ada. Ya. Gonggong tak ada. Cumi hitam nggak ada ya. Aku bang selama di Jakarta Nggak bang, pernah. tak pernah aku masak cumi hitam tuh bang. Kenapa? Saking tak dapat cumi yang Nggak ada fresh. cuminya fresh ya. Maksudnya cumi banyak bang, tapi cumi yang tipis-tipis tuh kan tintanya tak ada, tak jadi dia bang masak. Dia memang nak sotong Capri punya ini bang, tintanya Iya, udah pernah coba tuh. Aduh, mantap kali. Mantap. Tapi jadi influencer itu kan pasti ada suka dukanya dong. Ada nggak suka dukanya? Jadi atau dibully lah sampai nangis atau apa? Atau sampai merasa dalam titik terendah atau gimana? Atau apa sih? Terus gimana sih cara keluarnya gitu? Ada Aku pasti pernah ngerasa down itu sih bang, yang benar-benar parah ya, gara-gara ini sih, yang video bunuh diri itu loh bang. Viral. Cariin orang ya se-Indonesia. Aku masuk lambe turah kan bang 2 kali. Iya. Itu yang benar-benar aduh goblok banget aku gitu kan. Kok kenapa aku excited banget nge-share video orang bunuh diri, kayak bener-bener nggak ada pikiran gitu ke situ. Jadi memang edukasi aku tentang yang kayak gitu tuh memang mungkin kurang juga ya bang ya. Iya, gitu ya. Jadi aku anggap itu ya aku nyebarkan informasi ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi Ya. sekali tuh mati aku bang, kena bully seluruh Indonesia sampai ramenya di Twitter pertama tuh bang. Kena unfollow massal ya berarti. Iya kena unfollow aku bang sama followers aku bang. Mak sedih kali masuk lambe turah bukannya naik followers awak, orang unfollow awak. Aduh itu benar-benar bodohnya aku. Terus aku minta maaf kan. Aduh dari situlah aku ya Allah apa yang harus aku lakukan nih, aku bilang kayak gitu kan. Ini ya wajar lah aku kena bully, aku salah gitu kan. Itu goblok banget. Iya. Itu goblok banget aku bilang. Tapi dihapus ya waktu itu ya? Atau aku arsipkan sih bang. Oh diarsipkan. Iyalah bang. Tapi vulgar berarti vulgar ya? Oh bukan yang video itu ya bunuh diri itu ya. Itu kena take down bukan aku hapus. Take down bang berkali-kali. Oh dibantu sama Instagram ya? Jadi di take down di TikTok aku tuh. TikTok Di ya? TikTok. Oh di TikTok. Di TikTok di take down. Ya aku tak paham. Oh upload pertamanya di TikTok FYP langsung di take down tapi itulah rame. Terus tuh kan aku coba gimana caranya ngepost lagi. Aku coba bang gimana caranya ngepost lagi gitu karena rame yang DM inilah. Waktu itu belum apa dampaknya belum ketahuan gitu. Aku tuh bang didorong sama followers aku cepat lah kak. Aku pernah gila kak. Upload lagi gitu ya. Mana rame bang sampai abang kalau klik permintaan pesan tuh bang tulisannya sekarang no gitu bang. Permintaannya kayak gitu. Bayangkan bang. Jadi yang kita tak paham nih. Iya aku. Gimana nih guys? Dihapus terus guys, di-tag terus guys. Aku bilang kayak gini kan di story. Sumpah bodoh kali ya Allah. Kalau ingat itu astagfirullah. Dari situlah aku mulai baca-baca bang tentang apa bahasa Inggrisnya suicide ya. Yang kayak itu tentang bunuh diri tuh kan ternyata kayak gitu tuh tak boleh. Emang nggak boleh kekerasan. Karena bisa bikin orang ke-trigger. Trigger juga. Iya. Lagian itu kan kontennya kekerasan. Iya. Ya kan? Dari mengerikan lah itu. Aduh, ngeri ya sih aku bilang. Dari situlah aku coba ya memperbaiki diri juga lah bang. Gimana caranya kita udah ngelakuin kesalahan kita harus jadi lebih baik kan. Tuh di situ ya. Itu sampai nggak bisa tidur gitu ya. Itu benar-benar lah bang, shock kali lah. Kata-kata orang itu benar-benar yang bikin kita. Tapi itu ada ngaruh ya ke konten-konten berikutnya atau ke karir atau yang jelas ke endorse atau apa gitu. Nah, ke endorse ngaruh loh bang. Ngaruh ya.
Sampai ada beberapa video aku yang dari brand itu harus dipending gara-gara itu manajer aku kabarin aku. Itu Ngeri dia. Bang. Pasti dampaknya pasti ke situ. Iya. Jangan salah Bang, maksudnya gini Bang. Kita boleh viral nih Bang. Tapi kalau viral kita tuh caranya tak bagus, Bang. Ya. Endorse juga. Orang juga nggak mau. Endorse yang benar-benar baik ya Bang. Brand itu tak akan mau pakai kita. Ya. Gitu. Kecuali ya Bang endorse besar teh, judi, ya kan Bang, investasi tak jelas yang kayak gitu kan Bang. Nah, mungkin Siapa tadi itu ya? janganlah sebut orang tak boleh Bang. Kan dia memang dia kan udah kan dia memang itunya situ kan. Gitu Bang. Memang brand itu tak sembarang. Dia biasanya sesuai dengan jurusannya lah. Sesuai jurusannya mau kemana gitu ya. Iya. Karena kalau kita tidak disukai orang juga Bang, apapun yang kita promosikan nanti orang tak mau beli. Itu dia. Jadi membentuk image itu juga penting ya. Iya, Menjaga Bang. citra. Menjaga citra. Pencitraan, Jadi gitu ya. viral itu bukan cuma sekadar viral Bang. Kita harus ada yang diiniin. Orang kita viral karena apa? Kalau kita viral ya karena ketidakbaikan, kejelekan, yang kita dapat juga Gitu, sama gitu Bang, aja. yang jelek-jelek juga. Jelek juga. Tapi kalau kita viral karena kita baik, karena edukasi, karena menghibur, kayak gitu, yang kita dapat juga orang-orang yang Kita senang viral sama karena kita. besar-besar ya pembesar. Iya, kayak gitu. Tapi kami tak terima endorse itu Bang. Oh nggak terima ya? Ya sih nggak terima endorse kayak gitu. Atau judi. bayarannya kurang kali, bukan nggak terima? Tak Bang. Oh, enggak. 50 juta, 100 juta satu feed pun. Oh nggak mau ya? Kalau masih ada yang halal Bang, ibaratnya. Kecuali kepepet ya mungkin ya kali. Nah tak tahu lah Bang kalau itu. Janganlah Bang kalau bisa kan. Endorse saja aku makanan nggak apa-apa, baju ya kan. Yang bagus-bagus gitu nggak apa-apa. Skincare nggak ada BPOM-nya nggak terima Bang. Nggak terima juga. Nggak terima. Cuman kalau makanan kaki lima nggak ada BPOM macam mana pula kan Bang, kita tolak. Masa makanan pun nggak pakai BPOM. Tapi Kak Yusi, Ya. kan dulu honorer gaji 800.000 sebulan. Kan kebayang tuh gimana hidup ya sebesar itu. Sekarang gimana nih? Pasti udah lebih baik kan, udah punya rumah, punya mobil. Sebenarnya nggak pernah. Jauh lebih baik atau kebayang gak sih? Nggak pernah Dulu mimpi ini sih Bang. nggak pernah Cita-cita aku Bang sebenarnya dulu tuh simple banget. Apa tuh? Jadi honorer Pemko gaji basic. Sumpah Bang, cita-cita aku Basic berdoa, gaji sholat segitu. aku Bang, itu ya permintaan Itu aku aja ya? Bang. Tapi kok Tuhan Pakai ngasih seragam aku gitu ya? pakai seragam Bang. Aku nanti nggak foto pakai seragam. Langsing Bang. Waduh, dulu Bang PDKT aku tuh Bang orang-orang pakai seragam juga. Iya. Gaya aja mau pakai seragam. Gaji 800. Gaji padahal 800.000. Gaya Bang pakai sendal apa gitu kan. PD ya, PH ya, PDR. Oh, baju coklat tuh kan dulu kan sebelum ganteng sebelum banget itu. dirubah itu kan dulu kan kita kan pakai baju coklat juga kan honorer. Sekarang kan harus biru kan kalau honor kan. Wah, pokoknya orang taunya Oh, kita dikejar-kejar cowok wah, gitu ya. polisi, TNI kayak gitu Bang. Ada lawak duit ada. Ya, ternyata Tuhan tuh ngasih lebih gitu. Kalau kita usaha gitu ya. Iya, yang penting kita tuh Pasti jangan ada pernah jalan berhenti berpikir aja Bang. Cari jalan baru terus untuk bisnis. kreatif ya pasti ya. Lihat Itu kreatifnya udah kelihatan dari cerita usaha travel tadi. Iya, ya. tapi dari travel itu aku benar-benar naik sih Bang. Aku bisa dapat untung tuh sampai ratusan juta satu bulan. Cuman karena basic aku juga, aku udah pernah ngerasa gimana cara manfaatin uang 800.000. Itu gimana satu bulan untuk kuliah, untuk jajan, untuk angkot gitu. Jadi ketika aku dapat uang banyak pun Biasa aja. Ya. Maksudnya bisa manajerial aku lah. akan Manajemen. menggunakan uang itu sama sistemnya kayak aku gaji 800.000 gitu loh Bang. Ya kayak gini aja lah Bang. Iya. Palingan handphone doang yang ganti. Karena nanti kalau jumpa Bang Putra, Kak belum ganti handphonenya, update lah Kak, ini udah model terbaru nih Kak. Tinggalan kali. Mulailah gitu ya. aku, nanti orang dua tuh kan Kak Septi, Bang Putra nengok Udah handphonenya dah. ngejek-ngejek aja ya. Aku bilang aku masih SSMac gitu kan. Ya udahlah, besok datang aku ke Pesor Kak, beli handphone ini Kak. Aduh susah woy bakal nama Sultan. Harus menyeimbang. Menyeimbangkan. Kak sih kalau Kemarin ingat dulu. nggak sempat kejebak di Jakarta ya PPKM ya? Kemarin kan di Jakarta.
pas mau PPKM? Alhamdulillah bang, nasib aku yang baik. Jadi kemarin tuh memang aku rencana nak balik. Pas aku tapi bandara juga nggak tutup. Ya? Jadi pas aku balik itu bang, PPKM pemberitahuan apa itu namanya itu bang, yang kayak gitu kan berapa hari selanjutnya. Pas aku mau balik ke Jakarta ada itu, langsung aku terjebak di sini. Tapi tak apa-apa lah bang, terjebak di Batam daripada terjebak di Jakarta. Aduh, sakit kepala aku bang. Batam tuh lebih menyenangkan. Ibaratnya bang ya. Apa? Tempat tongkrongan favorit abang di mana? Blue Fire, Nomad, Piayu, yang kayak gitu kan? Atau lagi pengen santai pergi ke KTM ya kan? KTM. Di sini bang, Batam ini ya, banyak. Tempat sekeren itu tak ada minimal order kan bang? Iya. Ya kan? Palingan yang ada minimal order KTM kan 100.000, cuman 100.000 kan bang? Coba di Jakarta bang, awak baru mau duduk. Nih, aku suka tempat favorit aku di Jakarta itu di Menara BCA, Sky A Bar. Itu bang, kalau kita mau masuk makan di dalam minimal order tuh 3,5 minimal 2 orang. Duduk di luar itu minimal satu meja itu paymentnya 1.500.000. Ya, kayak di Kemang juga gitu. Rata-rata di Jakarta kayak gitu. Kayak gitu ya. Holy Wing 5 juta. Nah, Batam bang, abang makan nasi goreng sama jus aja bang, udah bisa bang duduk itu. Jembatan Barela. Nah, pokoknya tempat yang keren-keren lah, yang mini bar tepi-tepi ini kan. Kalau nak joget kan ke dalam, kita kan nggak joget nih, kita duduk luar aja lah. Duduk luar aja. Yang penting nongkrong tempat bagus, tempat Singapura, tepi laut. Iya kan? Itu Batam tuh seserunya itu bang. Kita nggak perlu ngeluarin uang sebanyak kalau kita ke Jakarta, tapi kita udah dapetin yang kita mau gitu. Gak macet lagi ya. Kalau untuk kehidupan oke lah. Iya oke di sini. Cuman bosan aja. Misalnya ya kurang gede. Kecil kan? Iya kan? Iya. Cuman untunglah terselamatkan dengan Singapura dan Malaysia yang dekat itu kan. Jadi aktivitas sekarang bikin konten. Ya. Aktivitas sekarang sih konten masih tetap. Instagram berapa tadi? 450 ribu ya? 416 ribu follower. TikTok 260. Iya. Kemarin sempat viral. Lagu Batam. Welcome to kota Batam dekat Singapura. Lanjut. 13 juta lah bang. Cuman nanti kayak gitu doang. Waduh. Yang pakai soundnya pun ikutan viral juga. Ada tuh kawanku pakai sound. Iya banyak tuh yang pakai soundnya kan. Tembus 2 juta. Banyak tuh ya. Yang nonton. Iya banyak tuh. Tapi apa yang aku omongin bener kan bang? Abang pahamin liriknya? Iya. Ya satu aku nyanyiin ya. Iya. Kita nyanyi. Kita dengerin dulu nih. Lagunya kayak gini 1, 2, 3. Welcome to kota Batam dekat Singapura, berbatasan langsung dengan negeri Malaysia. Keluar negeri, oh kami sudah biasa. Kadang-kadang nyebrang cuman untuk makan siang. Bener gak? Bener banget. Pagi-pagi, balik sore, balik malam. Last Ferry kan? Last Ferry, pergi First Ferry, balik Last Ferry. Modal berapa bang? 300 ribuan PP. Orang Batam tuh, bukan melebih-lebihkan. Memang bener sih. Bener. Kalau kita ke Singapura kan nggak cerita-cerita. Tapi kalau ke Jakarta cerita, karena jauh. Jakarta. Aku habis dari Jakarta. Iya, Jakarta. Tapi kalau dari Singapura, tiket PP paling tidak cerita, 1 juta sekian lah. Ya kan? Kalau kita di Batam. Singapura 300 ribu bro PP. Perginya kemana? Orchard Road, makan es krim $1,2. Bener gak? Makan lakse. Kalau itu apa? Foto-foto di Merlion. Nah, baliknya nanti jangan lupa ke lewat Vivo, ya kan? Universal Studio tapi tak masuk ke dalam, foto depan bola dunia. Aduh ya Allah, aku bilang. Mau main judi bisa deh. Jangan. Astagfirullah. Ada sih memang kasino tuh. Kalau banyak duit masuk lah. Minimal berapa bang? 1.000. 100.000. 1.000 kan 10 juta. Kalau orang kita kan nggak perlu. Orang kita, orang sana ya. Singapura 1.000. $1.000. Tuh, seseru itu Batam. $1 apa 100 ya? Karena corona ini lah bang kita langsung. Iya. Rasa ya Allah gitu kan. Ini 13 juta yang nontonnya. Berarti udah hampir seluruh Indonesia nonton. Waduh, penduduk Indonesia berapa juta sih bang? 260. Berapa persen lah? Kan diwakili oleh 10% penonton yang 13 juta ini.
Udah bisa jadi anggota DPR apa? Aduh jangan. Berat tuh, berat. Naik nih apa? Apa? Red card naik. Red card. Enggak, red card ini selamanya Tetap guys. tetap guys. belum dinaikin. Belum. Nggak tahu tahun depan nih ya. Makanya sekarang cepet Pokoknya nih. kalau aku Bang, cepet nih Kak Yusi nih. aku endorse itu ada 2 manajerku. Yeah. Satu untuk UMKM, satu untuk brand. Jadi kami tak pernah campur. Tak pernah campur. Jadi memang harga UMKM tuh jauh sekali lah Bang. Karena niat kami tuh ya cuman bantu ya, sambil. Cuman kan namanya membantu pun kami kan butuh yang namanya biaya juga Bang, kayak videografer, tag, apa segala macam. Makanya itu kami masukkan ke harga kan. Yeah. Tapi kalau harga rate kami yang sebenarnya ya yang di brand itulah yang sebenarnya. Iya. Cuman kami nggak bisa nyamain, kita kan kasihan juga kan Bang. Iya. Maksudnya kasihan kan, gimana caranya kita bisa bantu, ya udah bantu aja lah kayak gitu. Iya. Karena dari awal juga naik kan karena kayak gitu. Iya. Ya masa kita tinggalin itu mentang-mentang udah naik terus kalau nggak jual nggak mau bantu kan nggak mungkin kan. Tanggung jawab sosialnya juga kan Iya. pada yang nggak sanggup, yang membutuhkan. Gitu Itulah Bang, makanya prinsip aku tuh Bang, kita kalau ngebantu orang bukan berarti kita harus memberi uang Bang. Iya. Ibaratnya gini. Kayak yang baru-baru viral ini nih, namanya Pak Samsul, Abang nengok kan videonya kan, sempat kita yang kaca, gitu. yang kaca, jual kaca. Oh yang jual kaca. Okay. Kenapa di awal itu aku sampai turun ke jalan bantuin dia urus orderan kacanya? Karena gini Bang, uang kita kasih dalam berapa jam aja kalau orang mau ngabisin, habis Bang duit itu. Terus besoknya dia mau makan apa? Belum lagi resiko ditipu keluarganya mungkin atau orang-orang yang berniat jahat. Iya. Tapi kalau kita bantu dia, ini ada kaca bagus loh guys. Kalian kalau mau order langsung kesini aja bisa, brandingnya naik. Otomatis orang-orang yang butuh kaca bakalan ngontek kan. Dan itu pasti bisa berkelanjutan. Mungkin orang lain bisa bisnisin kacanya, dibeli lagi terus dijual lagi atau gimana. Itu malah akan mendatangkan uang yang nggak putus-putus tuh rezekinya. Iya. Ya kan? Beda Bang. Kebanjiran orderan ya bisa. Iya. Gitu ya. Jadi dia pun tahu kerja Bang. Orang yang kita bantu tahu kerjanya. Iya. Jadi dia Jadi dia tahu, bisnisku ini dah terbranding nih gini-gini. Dia akan berpikir gimana caranya nanti penjualan dia makin banyak, bla 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 bla. Cuman kemarin ternyata teman-teman ada yang nitipin donasi juga. Cuman kan nggak mungkin kita tolak kan Bang. Bapaknya pas itu nggak tahu. Udah terkumpul uangnya, aku baru kasih tahu, aku jelaskan gitu. Terus kutanya, Bapak ini uangnya untuk apa? Aku bilang kan. Karena untuk awal kan rencananya mau operasi mata tuh. Tapi yang terkumpul tuh kan cuma 11 juta Bang. Karena memang kami tak ada posting di feed itu Bang galang donasinya, cuma instastory 2-3 kali. Soalnya menurut kami Bapak ini masih bisa terbantu lah, maksudnya bukan yang parah kali. Kayak yang kasus pertama kami bantu orang kan, Mbak Jono dia nggak ada keluarga, nggak ada kerjaan, kakinya patah gitu kan, butuh uang operasi gede, makanya yang kami dapat donasi sampai 100 juta lebih itu Bang. Kenapa kami gaskan itu? Karena memang butuh uangnya tuh banyak gitu. Nah si Bapak ini kan nggak perlu banyak-banyak, jadi kami juga nggak mau terlalu ini, nanti terlalu banyak takut salah penggunaan gitu loh Bang. Iya benar. Terus kata Bapak, kalau mata udahlah deh nggak apa-apa, kata dia kayak gitu kan. Kalau lasik kan sekitar 9 jutaan tuh Bang, aku cek. Berarti kan sisa 2 jutaan lagi. Bapak itu sedangkan dia matanya kenapa? Biasa Bang, kalau udah tua kan selaput itu, jadi agak nggak jelas, nampak tapi nggak jelas gitu. Terus tuh gini aja deh katanya, Bapak rencana pas aku udah kasih tahu total donasi tuh kan, udah aku serahin juga. Jadi kemarin tuh rencana kami mau bawa dia ke dokter, terus ternyata dia maunya uangnya itu mau dia pakai untuk beli kaca lagi, jadi dia mau naikin stok barang banyak gitu biar penjualannya banyak. Terus ya udahlah, kita kan tugasnya cuman ini aja Bang. Kita udah tahu juga alasan dia seperti itu gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kami serahin aja lah uangnya kayak gitu, titipan teman-teman gitu. Jadi nanti palingan kami bantu ini aja sih,
promosikan lagi, yang mau beli kaca langsung telepon ke bapaknya aja. Karena pas awal tuh kami yang bantu bang, bantu ini sama adik aku. Kan bapak itu tak bisa main HP bang, simpan nomor HP nggak bisa bang. Nggak bisa. Pas aku tanya, bapak kok ada apa-apa telepon saya, macam mana cara telepon gitunya. Jadi dia cuma bisa jawab telepon pakai handphone tinut-tinut. Gimana tuh ngaturnya bang? Iya kan, makanya kami bantu sekali. Pas kami bantu bang, minum. Ya. Pas kami bantu terus kami coba ngantar-ngantar kan, orang kan maunya diantar-antar. Baru jalan sebentar bang, pecah 3 biji kaca. Aduh sakit kepala aku, pecah bang, 3 biji. Akhirnya dibawa balik semua kacanya itu, sampai akhirnya ada orang baik yang nawarin untuk nganterin sama di packing dulu. Kaca tuh harus di packing bang, kami mana paham packing kaca. Kaca besar macam mana packingnya, ternyata ada, nggak ngerti juga. Kami taunya cuman ya udah antar gitu, kirain bisa gitu kan bang. Rupanya pecah bang, 300.000 ganti. Tuh hilang. Banyak sekarang ya yang susah ya, apalagi pandemi. Itulah bang, aku rencana mau bikin gerakan juga nih bang di Batam. Namanya gerakannya itu jajan online, jajan online Batam. Jadi aku ngebantu orang, tapi aku tidak membantu aku ngasih uang orang gitu enggak. Aku ngebantu jualin dagangan dia via live Instagram. Iya tuh. Nah, tapi problemnya bang, apa tuh? Kurir. Sekarang gini, abang jualan online, abang jualan Batam Center. Yang nonton orangnya ngiler, orang Batu Haji, orang Tiban. Gimana caranya barang itu bisa cepat sampai? Jadi kemarin aku udah coba. Mungkin kerjasama juga sama ini ya. Sama jasa kurir. Nah harusnya, tapi kalau jasa kurir memang banyak bang. Tapi kan makanan tidak bisa sampai secepat itu. Kita ngebaginya harus bener-bener ya, satu kurir tuh jatahnya 4-5 alamat aja gitu. Makanya aku nanti mau buat postingan. Siapa-siapa yang Gojek per area gitu loh bang. Misalnya Piayu jemput, diantar Piayu balik Tiban gitu. Itu yang lagi aku butuhin tuh. Aku rasa Gojek juga kondisi kayak gini kan, uang 50.000, 70.000 itu aku rasa lumayan berarti lah gitu kan. Kalau mereka mau gabung, ayo. Jadi buat kawan-kawan Gojek nih, nanti ketika aku postingin kalian bisa langsung komen aja dan daftar ke aku ya. Jadi nanti kita bagi area nih bang, Batam Center, Tiban, Piayu, Batu Aji, Nagoya, sama Batu Besar. Bantu inilah juga apa teman-teman mana tahu pengen beli juga kan, tah gorengan apa gitu, order itu, gitu. Collab juga nanti atau gimana? Iya, jadi aku akan cari bang makanan yang dagang nih, malam jalan gitu misalnya atau siang. Lihat ini udah jam segini tapi kok dagangannya masih banyak, dan tentunya harganya juga nggak boleh mahal sama enak lah gitu. Misalnya ada kekurangan pun aku pasti langsung ngomong di live, ini enak cuman mungkin kurang garing atau gimana kayak gitu. Nah kalian yang mau order langsung, pokoknya harga berapa dijual ya itulah yang kita jual. Kita tugasnya cuman bantu menyiarkan bang. Nah secara nggak langsung orang dapat pendapatan kan bang, brandingnya juga dapat nih gorengan misalnya di Simpang apa Kara kayak gitu kan. Nah kita nggak perlu bang sekarang ini sebenarnya menurut aku ya bang, kita membantu orang tuh tidak harus kita memberikan uang gitu, memberikan sesuatu gitu, enggak bang. Melalui cara-cara kayak gitu kita tuh malah bisa bikin orang tuh terdidik, dapat uang tapi dia mikirin gimana dapat uang besok ke depannya tanpa aku harus ngemis, tanpa aku harus minta-minta di jalan. Menurut aku sih itu lebih aku suka ya bang, daripada aku kasih uang, karena aku kan nggak kaya kali ya bang ya. Sultan kali lah ya. Sultan kali lah gitu kan bang. Sedang aja. Sedang aja gitu kan bang ya. Ya kalau kayak gitu kan lebih seru ya bang ya menurut aku. Ada adrenalinnya juga. Tuh. Nanti bantu post lah ya. Kita bantu. Jajan online Batam ya bang ya. Seru tau lo bang. Bantuin, iya, jadi orang-orang dagangannya cepat habis. Satu hari bisa berapa gerobak gitu kita bantuin gitu. Mana yang lagi apa bikin ya? Seru, belum ada kan gerakan itu di Batam. Belum ada. Seru itu. Belum ada sih. Gimana ya sensasinya kayak gitu tuh bang, kita dapat kebahagiaan tersendiri juga sih. Iya pasti. Iya, hati kita tuh jadi lapang. Jadi ngerjain apa-apa tuh senang aja. Iya, bermanfaat bagi orang lain itu kan.
Iya. Memberikan apa? Kesenangan sendiri. Benar. Tujuan kita kan hidup, duit banyak juga buat apa kalau nggak bermanfaat kan? Benar. Jadi ke depan apa nih rencananya Kak Yusi? Itu sih Bang, aku mau gerakin gitu ya. Jurnal online itu Bantu-bantu UKM gitu. Bantu-bantu UKM. Terus sekarang aku lagi mau bikin catering, tapi catering sehat. Jadi aku bakalan bantu. Orang kan banyak nih yang nanya aku, kok Kak berat badannya makan banyak tapi kok malah makin turun atau gimana gitu. Sebenarnya diet itu kita tuh mulai tuh yang dari awal tuh sebenarnya jaga pola makan sih Bang. Makanan yang berminyak tuh boleh sih kita makan, tapi abis itu nanti ada balasannya lagi. Mungkin bakar sama olahraga. Terus kayak kalau misalnya bener-bener mau diet, yang minyak-minyak goreng-goreng kurangin dulu. Kurangin gitu ya. Jadi nanti aku mau nyediain makanan tuh semuanya kalau nggak bakar, kukus, rebus. Tapi tetap selera kampung Bang. Ada sambalnya juga. Nah kalau kita kan nggak ada sambal, rasa tak makan. Tapi gimana kita caranya bikin sambal itu sehat? Iya. Sambal yang nggak sehat itu kan yang banyak minyak, dikasih minyak, goreng pakai minyak. Banyak micin. Kalau kita mau yang sehat itu kan harus dikukus atau direbus. Rasa kan tetap enak. Nah, aku mau bikin itu. Udah banyak sih yang daftar. Aku bikinnya kayak per minggu gitu. Hari Minggu nggak diantar, biar bebas mau makan apa aja. Bebas ya. Yang kita atur makanannya Senin sampai Sabtu. Tapi itu lebih ke bukan ke ngecilin badan banget ya. Itu lebih ke gimana sih kita makan sehat gitu. Sehat. Itu rahasianya ya. Iya. Makan sehat enak. Makanya kurusan sekarang Kak Yusi. Lumayan lah Bang. Dulu kan pas lagi naik-naiknya itu kan sekitar hampir 70 ya. Sekarang palingan 60. Memang sih nggak bisa balik ke awal pas aku jadi honorer ya Bang. Pas honorer tuh berat badan aku 49. Pas hentam jadi food vlogger Bang, hampir 70 kilo. Nah, alhamdulillah udah turun nih 10 kilo. Udah cukup lah. Udah cukup lah. Pipi nih. Tapi kemarin aku baca statusnya ya, dibilang apa sih bangga kali jadi tukang makan gitu. Itu kenapa sih? Orang Batam itu Bang. Masih kasus lama gitu ya. Iya, jadi kadang ya gitulah Bang, namanya kita kalau udah dalam dunia persilatan dan dikenal orang pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Mungkin yang suka gimana tuh nyikapinnya ya? Biarin aja lah. Kita balas sama prestasi lah Bang. Kita balas. Kalau bikin konten, balasnya bikin konten aja biar makin panas ya kan. Makin panas ya. Kadang ada orang yang ngerasa bahwa aku adalah orang yang paling baik gitu. Konten aku tuh yang paling bermanfaat. Gak boleh ada orang lain gitu ya. Konten dia tuh jelek gitu. Ada orang-orang yang kayak gitu. Padahal dia tuh juga terkenal juga enggak juga gitu kan, biasa aja. Sampai ngetek ke Instastory lah kayak gitu. Padahal itu siapa sih? Kalian coba deh sebelum ngomongin orang, lihat dulu diri kita udah sesempurna apa sih gitu. Kadang yang bikin sakit itu bukan omongan dari orang luar kota Bang, tapi orang-orang yang ada di sekeliling dalam kota kita sendiri. Pemuda Batam atau anak Batam bisa jadi influencer, food vlogger, bisa nanti go nasional ya kan. Tapi itu cuma segelintir orang sih Bang. Yang kayak gitu aku tandain ada 3-4 orang doang sih di Batam ini. Jadi ibaratnya dengan orang Batam yang sekian ratus ribu itu dibandingkan dengan mereka, menurut aku sih nggak ada apa-apanya. Jadi santai aja. Jadi ku hantam bikin kontennya Bang. Iya kan? Aduh, nanti kita sebutin namanya, dia pula yang terkenal kan. Klarifikasi lagi di sini. Gak usah lah kayak gitu. Udahlah, biar aja. Yang suka sama kita banyak Bang, kenapa kita harus nengok yang nggak suka? Iya kan? Kuncinya apa nih kalau jadi influencer? Collab juga penting ya, maksudnya. Collab itu kerja penting. Bareng sama. Collab itu penting nggak penting sih Bang? Nggak penting juga ya. Karena itu collab itu juga belum tentu bisa nambah followers nih. Karena orang follow itu kan ngelihat juga apa yang dia suka. Nah contoh followers ini ngelihat aku collab misalnya Bang Suri tukang make up, aku tukang makan. Dia tuh nggak suka sama make up.
dia tak akan follow kan gitu. Jadi orang follow tuh tergantung selera juga. Cuman collab itu tetap penting untuk nambah relasi. Makin punya teman makin banyak, makin menyenangkan. Jaringan, banyak rezeki. Iya, benar. Sehat-sehat Kak Yusi ya. Lain kali kita ketemu lagi di Nasional. Amin. Di Condet. Podcast di Condet ya.